Halo guys, salam kreativitas. Jumpa lagi dengan saya Pujo Arts Gallery Channel. Kali ini saya ingin berbagi informasi tutorial mudah bagaimana cara menghitung rugi laba sebuah usaha ya guys ya. Ini dengan rumus baku pembukuan. Nah, nanti ada komponen hitung dan contoh hitungannya ya guys ya. Nanti kita simak bareng-bareng. Kalau nanti hasilnya positif itu dinyatakan laba, tetapi kalau dinyatakan negatif berarti merugi. Jangan lupa ya guys untuk dukung channel saya, baik like, komen maupun subscribe agar saya tetap semangat dalam menginformasikan apa saja yang bermanfaat bagi kita semua. Baiklah guys, tidak pakai lama kita mulai saja pembahasannya dengan mengawali komponen-komponen hitungnya dalam laporan rugi laba usaha ya guys ya, dengan rumus-rumusnya. Ini yang pertama, karena ini kontennya adalah rugi laba ya, kita judulnya ini adalah laporan rugi laba usaha ya guys ya. Nanti nama usaha terserah guys. Kemudian ini yang penting periode tanggal ya guys ya. Untuk laporannya ini saya contohkan tanggal 1 Oktober 2020 sampai 31 Oktober 2020 ya guys ya. Ini berarti kan saya laporannya 1 bulan ya, ini dicatat dalam 1 bulan. Nah, kemudian komponen-komponen hitungannya ini ada 4 ya guys ya. Yang pertama adalah omset atau yang biasa disebut peredaran usaha, kemudian harga pokok penjualan ya. Ini harga pokok penjualan, cara menghitungnya juga saya sudah sampaikan, ada di tutorial, ada di link di deskripsi ya. Ini harga pokok penjualan, ada stok awal, pembelian bahan material, stok akhir ya. Nah, stok awal ini dihitung karena ini periodenya awal tanggal 1 Oktober, maka stok awalnya pada tanggal 1 Oktober 2020 ya guys ya. Kemudian yang stok akhir ini dihitung pada akhir periode tanggal, yaitu 31 Oktober 2020 ya. Ini jumlah 1, jumlah 2 harga pokok penjualan, kemudian rugi laba brutonya berarti kan omset dikurangi harga pokok penjualan ya guys ya. Jadinya Romawi 1 dikurangi Romawi 2, nanti jumlahnya menjadi jumlah 3. Nah, kemudian yang keempat adalah biaya operasional atau biaya umum ya guys ya. Ini nanti bisa dijabarkan, terserah nanti sesuai dengan usaha para guys ya. Biaya umum kita jumlah menjadi jumlah 4 ya. Sehingga rugi laba netonya ini Romawi 3 dikurangi Romawi 4 atau rugi laba bruto dikurangi biaya operasional ya. Ini kita sebutkan coba jumlah 5 ya. Nah, kita perhatikan jumlah 5 ini guys ya. Nanti kalau atau apabila jumlah 5 ini hasilnya menunjukkan positif, maka usaha dinyatakan laba ya. Kemudian kalau jumlah 5 ini hasilnya negatif, maka usaha dinyatakan rugi ya. Sampai di sini jelas ya guys ya. Nanti kita contohkan hitungannya bagaimana ya. Baiklah guys, ini adalah contoh dari laporan rugi laba usaha ya guys. Ini contohnya produk saya ya. Nanti terserah para guys ngisinya. Kemudian ini saya pakai Excel ya guys ya, biar untuk mempermudah perhitungan. Kemudian ini yang penting periode tanggal seperti tadi ya guys ya. Ini dihitung 1 bulan, jadi ini laporan rugi labanya dihitung 1 bulan ya guys ya. Nanti kalau 1 tahun ya boleh, nanti bisa diakumulasikan per bulan bisa. Ini saya contohkan 1 Oktober sampai 31 Oktober 2020 ya. Ini kemudian selanjutnya adalah komponen-komponen hitungnya ya guys ya. Yang pertama yaitu omset atau peredaran usaha. Ini adalah produk yang terjual selama periode tanggal di atas ini ya guys ya. Ini saya contohkan 2 item produk biar anda bingung ya guys ya. Ini sekian-sekian, jumlahnya jumlah 1 menjadi sekian. Kemudian kita hitung harga pokok penjualannya ya. Ini harga pokok penjualan ini komponennya ada 3, stok awal, pembelian bahan material, dan stok akhir ya. Untuk stok awal ini ya guys ya, ini
bisa berupa produk yang belum terjual atau tersisa pada bulan sebelumnya atau bulan kemarin ya guys ya. Ini nanti terserah para guys, tergantung usaha para guys ya, nanti produknya apa saja. Kemudian mungkin ada bahan material yang tersisa, ini kita hitung ya guys ya. Jadi stok awal ini kita hitung pada tanggal 1 Oktober ya guys ya, jumlahnya sekian. Kemudian pembelian bahan material ini adalah pembelian selama periode tanggal di atas ya guys ya. Ini saya contohkan, saya beli ini jumlahnya sekian ya guys. Kemudian stok akhir, nah ini stok akhir ini dihitung pada tanggal 31 Oktober guys, atau akhir periode tanggalnya ya. Ini bisa juga berupa celengan yang belum terjual atau tidak terjual dalam bulan itu ya. Kemudian mungkin ada sisa bahan material dan sebagainya lah, kita hitung juga di sini ya. Sehingga jumlah stok akhir sekian, sehingga jumlah 2 ini atau harga pokok penjualan ini adalah stok awal ditambah pembelian ya, dikurangi stok akhir ya guys ya, sehingga harga pokok penjualan menjadi jumlah 2 sekian ya. Sehingga juga rugi atau laba bruto ini adalah Romawi 1 dikurangi Romawi 2 atau omset atau peredaran usaha dikurangi harga pokok penjualan ya guys ya, sehingga jumlah 3 menjadi sekian ya. Nah, kemudian selain itu komponen hitung lainnya yaitu berupa biaya operasional atau biaya umum guys ya. Ini contoh untuk produksi saya ini seperti ini, gaji karyawan atau borongan 2 orang sekian, kemudian BBM ini listrik dan gas yang dihitung sekian, kemudian biaya transportasi ya, mungkin biaya transportasi ada tunjangan untuk karyawan dan operasional transportasi kita ya, mungkin uang bensin dan sebagainya sekian. Kemudian biaya administrasi seperti kita cetak stiker, kemudian kita print out alamat-alamat untuk pengiriman ya guys ya, ini bisa juga. Kemudian biaya telepon seluler, ini karena usaha online ya, kita butuh pulsa dan paket data ya, mungkin jumlahnya sekian. Ini mungkin ada tunjangan untuk karyawan untuk memudahkan komunikasi. Kemudian bahan packaging ya, untuk paket kiriman, ini dus, isolasi plastik dan sebagainya, kira-kira jumlahnya sekian ya guys ya. Kemudian karena kita sebagai wajib pajak mungkin ya, nah, ini ada pajak UMKM sebesar 0,5% kali omset penjualan ya. Jadi ya, ini ketemunya sekian ya, dari 5,5% dari omset yang di atas. Kemudian biaya pemeliharaan atau perawatan mungkin selama bulan itu atau tanggal itu, periode tanggal itu kita mungkin perawatan atau perbaikan peralatan dan sebagainya ya guys ya. Kemudian biaya obat-obatan mungkin tanggal tersebut atau selama tanggal tersebut ada kita butuh balsam, butuh obat pusing dan sebagainya ya guys ya. Kemudian biaya tak terduga dan lain-lain, nah ini kita hitung juga. Mungkin juga pada waktu kita keluar rumah ya, mungkin ban bocor atau ganti ban dan sebagainya menjadi biaya terduga dan lain-lain ya. Sehingga jumlah biaya operasional atau biaya umum ini jumlah 4 menjadi sekian jumlahnya, sehingga akhirnya perhitungan rugi laba neto usaha guys ya. Jadi rugi laba neto usaha ini rugi laba bruto atau Romawi 3 dikurangi biaya operasional, sehingga ketemunya sekian ya. Nah, kemudian dengan hasil yang positif ini ya guys ya, ini kan hasilnya positif ya, ini dinyatakan laba guys ya. Kalau nanti hasilnya negatif berarti nanti hasilnya atau dinyatakan rugi. Jelas ya guys ya. Nah, demikian video berbagi dari saya ya guys ya, untuk perhitungan rugi laba. Semoga bermanfaat. Selamat berkreativitas, berani mencoba dan tetap semangat.